di mana mengejutkan semua atau bahkan mayoritas purnawirawan terkejut Pak dengan hasil itu Pak. Iya. Halo sahabat Indonesia, jumpa kita dalam rubrik Indonesia Maju. Pada kesempatan ini saya mengundang senior, kakak, bahkan orang tua saya, yaitu Marskal Muda TNI Purnawirawan Subandi Parto, SH, MH, MBA. Wah, ini gelar keseharian lumayan banyak Pak, kalau ada 2 lagi menjadi 5 atau 6 gelar kesarjananya. Pada kesempatan ini dengan Pak Subandi Parto saya akan bincang-bincang masalah purnawirawan TNI. Yang mana pada akhir-akhir ini banyak sekali di WA grup kita Pak, yang anggotanya adalah para purnawirawan, berbicara banyak tentang purnawirawan, khususnya yang menyangkut atau kita ada kaitannya dengan apa yang disampaikan salah satu anggota DPR RI tentang pendapatan yang diperoleh income Pak ya, income yang diperoleh oleh anggota DPR yang diutarakan oleh atau disampaikan oleh seorang politisi PDIP, di mana mengejutkan semua atau bahkan mayoritas purnawirawan terkejut Pak dengan hasil itu Pak. Nah, ini saya akan bincang-bincang dengan Pak Bandi. Selamat datang Pak, terima kasih atas hadirnya di studio kami Pak. Terima kasih Pak Dwi. Pak Bandi, saya sebenarnya pengen tahu Pak, bagaimana Bapak merespon ini sebagai purnawirawan. Nah, yang pertama adalah bagaimana keberadaan para purnawirawan TNI itu sendiri Pak. Iya. Iya Pak, monggo. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Yeah. Purnawirawan sekarang itu pada waktu saya pensiun itu usia 55. 55 Pak ya? Siap. Sekarang ditingkatkan menjadi 58. 58 tahun. 58 untuk perwira. Yeah. Ya. Sebetulnya usia 58 itu adalah masih usia produktif. Siap. Buktinya saya sendiri. Buktinya saya sendiri. Saya begitu pensiun langsung saya dapat SK dari Kumham sebagai notaris Jakarta. Notaris. Notaris Jakarta. Sebelum pensiun dari notaris Jakarta, pensiun notaris tahun 2013, sebelumnya tahun 2012 saya ditarik jadi anggota KNKT sampai sekarang. Siap. Sampai sekarang. Alhamdulillah masih bisa melaksanakan tugas. Ya. Dan saya di KNKT adalah sebagai investigator multimodal. Jadi darat, laut, jadi kereta api kalau urutannya kereta api, pelayaran, penerbangan, LLAJ. Saya sebagai investigator multimodal. Iya. Di samping profesi saya sebagai orang hukum. Jadi di KNKT pun saya membuat RUU tentang keselamatan transportasi dan nanti ditingkatkan menjadi keselamatan industri dan konstruksi di KNKT. Sekarang kita sedang menggarap RUU-nya. Lah yang sudah berhasil yang kami buat adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2013 tentang keselamatan transportasi darat. Oleh karena itu kata KNKT di Undang-Undang LLAJ itu nggak ada. Sehingga pada waktu itu sebelum ada PP, KNKT nggak bisa masuk ke LLAJ. Setelah itu kita buatlah peraturan pemerintah. Akhirnya GUL jadi nomor 62 tahun 2013 sehingga KNKT masuk. Oke. Ini bukti bahwa setelah pensiun itu masih produktif. Nah, gitu. Nah,
Terus kemudian tadi pertanyaan bagaimana kira-kira untuk para pensiunan TNI maupun Polri kan gitu. Ya. Kalau saran saya, kalau saya boleh menyarankan, sekarang itu memang ada PPAU, PPAL, PPAD, PP Polri. Sama. Tapi itu adalah di luar kedinasan, kecuali PPAL. Oke. PPAL masih di bawah kendali Kasal. Ya. Sedangkan PP yang lain di luar kendali kepala staf masing-masing. Mohon izin Pak Bandi, Ya. ada nomenklatur yang berbeda Pak antara PPAU, PPAL dan PPAD. Iya. Ya Pak ya. Siap. Kalau PPAU itu adalah Perhimpunan. Purnawirawan Perwira TNI AU. Iya. PPAL itu persatuan. Persatuan. PPAD juga persatuan, Persatuan. Pak ya. Ini Polri bagaimana juga bisa berbeda nomenklatur ini Pak? Ini, Pak? Iya. Begini, pada waktu ketua PPAU-nya Pak Hanafi, Oh iya, ya, Pak Pak Hanafi, mantan Kasau, saya diminta untuk membantu beliau. J. Itu mungkin ketua PPAU yang betul-betul de facto dan de jure adalah Pak Hanafi, saya dibantu beliau. Saya udah menanyakan, loh Pak, yang lain kenapa persatuan kok kita perhimpunan? Kalau perhimpunan itu kata beliau adalah bebas, boleh masuk, boleh tidak. Sehingga saya kategorikan waktu itu, Siap. kalau begitu ketua PPAU tidak begitu bertanggung jawab terhadap purnawirawannya. Kira-kira begitu. Beliau nggak bisa jawab itu. Terus kemudian yang menjadi anggota PPAU siapa? Bebas. Kalau mau jadi anggota silahkan daftar. Kalau nggak mau, ya nggak daftar. Jadi istilahnya adalah anggota aktif. Maksudnya, anggota dalam arti harus mendaftar. Aktif untuk menjadi anggota PPAU. Jadi tidak serta-merta. Ya, tidak automatically. Tidak otomatis. Iya. Jadi begitu pensiun langsung jadi anggota PPAU enggak, harus daftar. Kalau istilah saya adalah itu bisa otomatis, bisa serta-merta itu. Ya. Gitu. Itu ada konsekuensinya, Pak, antara PPAU dan PPAL itu. Yang satu perhimpunan, yang satu persatuan. Ya. Ada konsekuensinya, Pak? Kalau konsekuensi secara hukum saya kira nggak ada. Tidak ada. Cuma konsekuensi masalah apa itu persatuan dan apa itu perhimpunan. Nah, Ya. gitu. Kalau perhimpunan, ya itu hanya sekedar menghimpun. Hanya sekedar menghimpun. Anda mau apa, monggo silahkan. Tetapi kalau persatuan, itu betul-betul kita punya arah. Jadi, nggak ada perhimpunan sepak bola. Nggak ada perhimpunan volleyball. Persatuan sepak bola, persatuan ini ada goalnya. Kalau ini perhimpunan nggak ada goalnya. Oke. Gitu. Gitu. Siap. Kayak gitu. Oke, Pak. Terus begini, Pak. Rata-rata purnawirawan TNI ataupun Polri, Pak ya. Ya. Itu masa pengabdian kan cukup lama, Pak ya. Ya. Rata-rata kurang lebihnya minimal itu 30 tahun Ya, minimal. ya, Tapi ada yang betul. 35 tahun bahkan Iya, ya, Pak ya. iya. Kalau kita melihat, Pak ya, kita bandingkan seperti di dalam pembukaan saya tadi, anggota DPR itu hanya 5 tahun Ya. masa satu periode pemilihan. Pensiun itu dia dapat tunjangannya begitu besar loh, Pak. Iya. Mungkin, mohon maaf nih Pak Bandi Partno, purnawirawan bintang 2. Iya. Berapa yang diperoleh, Pak? Nggak nyampe sepertiganya, Pak. Iya, betul. Nah, ini mudah-mudahan jadi perhatian pemerintah juga. Ya, Pak ya. Menurut Iya, Bapak iya. gimana nih, Pak? Ya. Kalau zaman dulu memang ada penyesuaian. Jadi pada waktu dulu itu pensiun itu cuma ratusan, nggak sampai jutaan. Salah satu contoh aja, listing 65. Ya, angkatan 65, ya, siap. Listing 65, listingnya Pak Rilo, itu pensiun pertama kali cuma 400 rupiah. 400 ribu. 400.000. 400 ribu rupiah. Nah setelah itu penyesuaian ya sekarang sama dengan kita. Gitu. Nah apakah ini sekarang kita bisa nggak mengkiblat ke sana? Ke yang dibicarakan Pak Dwi tadi. Ke
anggota DPR umpamanya ini Kita karena bandingkan lah yang gitu, kita Pak, ya. tahu kan cuma itu, Iya, yang lain iya, kita yang kan lain nggak itu. tahu Betul, kan gitu betul, loh Pak. masalahnya. Tapi saya pernah mendengar juga loh Pak, teman-teman yang pensiun atau selesai pernah tugas dari BUMN itu juga menyedihkan juga itu Pak. Iya. Makanya kita semua terkaget-kaget, kita banding-bandingkan dengan para purnawirawan TNI Polri, kemudian pensiunan dari ASN, melihat pensiunan anggota DPR terkaget-kaget semua Pak. Iya. Iya Pak. Iya betul. Nah begini, kalau sekarang kalau saat ini lah ya, Iya. kalau saat ini kemarin saya kaji setelah terjadinya korupsi di Asabri. Iya. Yang sampai triliunan, malah bahkan wah banyak triliun kan gitu. Itu kita masih dapat apa namanya ini tunjangan pensiun ini masih lumayan karena saya pikir duitnya udah habis. Duitnya udah habis. Iya, Tapi kok kita masih dapat, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, masih iya, dapat, Pak, ya. Namun setelah saya kaji ulang, ini bukan Asabri, ini bukan asuransi. Yang mana nih Pak? Yang Asabri ini bukan asuransi. Oke, bukan. Bukan asuransi. Iya. Asuransi, kalau asuransi kita nggak punya polis. Kalau bukan asuransi, namanya asuransi. Asuransi itu apa? Asuransi adalah penyebaran atau memperkecil risiko. Itu asuransi. Gitu loh. Nah sekarang itu namanya Asabri, asuransi ABRI. Tapi ini bukan asuransi, bukan perusahaan, bukan apa. Nah itu apa namanya? Collecting Pak. Nah, Kolek ya kan Pak? Ada iya. potongan-potongan. Kalau asuransi kita nanti kan sudah tahu bahwa asuransi saya ngambil 32 tahun. Ya. Pada waktu 32 tahun saya dapat sekian miliar. Itu asuransi. Atau sebelum 30 tahun sudah mati, dapatlah Sejumlah sejauh tertentu. atau sebanyak apa yang kita ambil. Oke. Itu asuransi. Kalau ini kan enggak. 30 tahun, 35 tahun, saya dapatnya cuma 7 juta. Waktu itu Waktu loh. itu, ya, Zaman, ya. maksudnya bukan 7 juta itu tiap bulan. Bukan tunjangan anu. Nah, dapat pertama dari Asabri itu 7 juta. Nah kalau asuransi enggak gitu. Asuransi dapat waktu 32 tahun saya ngambil 1 miliar. Pada tepat waktu 32 tahun saya ngambil dapat 1 miliar. Itu asuransi. Kalau Asabri, asuransi bukan. Bukan asuransi juga bukan. Oke Pak, itu masalah ya, yang asuransi kita bicarakan nanti bicarakan lagi. Pak. Kembali lagi ke Pak, masalah bagaimana mengelola para purnawirawan ini Pak. Iya. Di saat pemilu kemarin Pak, ya saya melihat konstelasi pemilu pada saat itu memang para purnawirawan ini terpecah Pak ya. Ada yang ke satu, ada yang kedua, bahkan ada yang ada di tengah-tengah Pak, antara 1 dan 2 kan begitu Pak. Nah ini bagaimana ke depan Pak, karena 2024 nanti akan terjadi pemilu lagi Pak. Nah ini purnawirawan ini dianggap potensi Pak. Gimana Bapak melihat itu Pak nanti? Ini gini, kalau saya purnawirawan itu harus diwadahi. Harus diwadahi. Harus diwadahi. Walaupun sekarang sudah ada Meskipun wadah-wadah itu. sekarang udah ada wadah PPPP tadi. Ya, termasuk di atasnya ada Ya. Pepabri ya Pak. Ya? Ada Pepabri. Tetapi Pepabri kepada PPPP ini bukan merupakan komando. Tidak ada jalurnya. Tidak Ya. ada jalur komando. Ya. Tidak ada jalur. Cuma ini sekedar nama Pepabri itu. Ya. Nah, nama. Jadi nama itu adalah boleh aja Pepabri dinamakan apa? PPAU dinamakan apa? Boleh gitu loh. Nah, maksud saya wadah. Wadah itu harus ditempatkan di Mabes. Jadi ada tempat khusus untuk para purnawirawan yang bisa dimanfaatkan. Oke, di Matra maksudnya Pak ya? Ya, di Oke. Matra. Jadi Ya. Mabes AU, Mabes AD, Mabes AL dan lain Maupun di Polri, sebagainya. ya. Di situ ada wadah umpama ada orang elektro, ada orang hukum, ada orang penerbang, ada orang apa yang kira-kira berkualitas yang bisa dimanfaatkan untuk sumbang saran kepada pimpinan TNI AU.
atau TNI pada umumnya. atau TNI pada umumnya. Ya, ya, ya. Dan ini tidak perlu honor bulanan. Honornya kalau ada proyek. Lu ya. Ya, ya, Jadi prinsipnya adalah no work no pay. Mau memang udah pensiun. Ada tempat di Mabes AU udah bagus. Tapi sekarang kan nggak ada. Jangankan ada tempat, ditengok aja nggak pernah. Oh, gitu. oke. Maksud yang dimaksud Pak Bandi Parto ini tempat itu keterlibatan Pak ya? Keterlibatan para purnawirawan dan punya ruang. Dan punya ruang. Oh, iya. Walaupun itu ruangannya ada di mana gitu Iya. kan Pak ya? Yang di bawah Mabes, di bawah kepala staf. Oke. Apakah itu strukturnya nanti di bawah staf ahli, apa di bawah Wakasau, atau di bawah personil, monggo. Tapi ini masih dalam wadah TNI. Ya. Ya. Bukan piramida TNI, wadah TNI. Ya. Ya. Artinya keterlibatan Pak ya? Ya. Jadi para purnawirawan yang mempunyai kualifikasi khusus misalnya ya. dilibatkan di dalam hal tertentu. Ya. Misalnya nih contohnya kalau Pak Bandi dari Matra Udara, Ya. kemudian spesialisasi Bapak Hukum, Ya. itu ada wadah. Ya. Pada saatnya TNI yang membutuhkan Ya. permasalahan dengan konteksnya dengan hukum, itu bisa diajak gitu Pak. Bisa. Di samping ada memang struktur kedinasan, ada diskum dan Ya. perangkatnya gitu Ya. Pak. Ini kan sebagai konsultan. Anggap aja bahwa orang purnawirawan itu sebagai konsultan pada profesinya. Iya, iya. Salah satu contoh. Saya bukan ini. Sekarang kalau kita lihat di dalam Undang-Undang TNI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, itu banyak yang harus ada PP-nya. Harus ada undang-undang lagi banyak. Wah. Tetapi tidak pernah ada kita membuat PP. Artinya undang-undang itu tidak ditindaklanjuti gitu Tidak Pak? ditindaklanjuti, Ya, nggak ya, pernah ya. ada PP. Ya, ya. Tapi bukan saya menonjolkan diri. Waktu saya Kadiskum, saya membuat PP pemotretan dari udara. Itu cuma dikerjakan oleh 2 orang. Saya dan Kapten Evi. Sekarang Kapten Evi jadi Kadiskum. Kadiskum AU. Ya, terus satu lagi tukang ketiknya Letu Jainal. Nah, Jainal Lubis. Sekarang dia kolonel. Itu, dan itu sekarang sampai sekarang dipakai untuk potrut. Begitu loh. Itu cuma satu-satunya itu. Sampai sekarang juga nggak ada lagi gitu loh. Nah, maksud saya orang-orang hukum atau orang apa adalah sebagai konsultan TNI AU. Ya. Kalau dalam hal ini TNI AU, konsultan TNI AU untuk apa sesuai dengan profesinya. Orang lek bikin kalau perlu peluru kendali. Oh, jagonya Banyak jagonya Pak. Jagonya itu. Banyak jagonya Pak. Iya Pak. Gitu Iya, loh. iya. Jadi jangan begitu pensiun ditengok aja enggak. Nah. Rumah malah kalau datang mereka yang dinas ketakutan. Mungkin Pak, merasa terusik Pak. Lah itulah. Nah, itu mestinya dihilangkan rasa merasa terusik gitu ya Pak ya. Dan yang pensiun juga jangan minta-minta. Nah, Makanya itu, gitulah. Pak. Iya. Kasarannya. Iya. Kembali lagi ke masalah itu tadi purnawirawan Pak. Oke, usulan Bapak tadi memang harus diwadahi oleh matra-matranya Pak purnawirawan itu biar tidak lari kemana-mana ya Pak. Betul. Quote unquote tidak lari kemana-mana. Karena banyak purnawirawan yang sejujurnya masih punya potensi yang bisa dimanfaatkan untuk memikirkan masalah negara ini kan gitu Pak ya. Khususnya TNI. Ya. Tetapi gini Pak, di dalam keterlibatan para purnawirawan ini di dalam mengurus negara ini Pak. Menurut Pak Bandi, apakah kita ini sudah banyak dilibatkan atau belum Pak? Kalau kita ngikutin di WA, grup WA lah, perkumpulan itu Pak, kan sebenarnya banyak menggerundel gitu Pak ya, menggerundel sebagai purnawirawan. Justru ada jawaban dari teman yang lain. Waktu kamu kerja, waktu dinas, apa yang sudah kamu kerjakan? Iya. Nah, ini gimana Pak, menurut Pak Bandi Bapak? Setelah saya rasakan, itu tidak pernah ada yang namanya dinas. Dalam hal ini, kalau kita ini TNI AU, tidak pernah ada kedinasan TNI AU yang melibatkan purnawirawan. Saya jadi notaris, mauku sendiri, saya ditarik KNKT,
mauku sendiri. Padahal permasalahan hukum yang menyangkut notaris dinas TNI AU itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Tetapi mereka nggak punya ijazah notariat. Kenapa nggak melibatkan purnawirawan yang mempunyai? Lah, seperti itu loh. Nah, sekarang saya bukan kok ini. Umpama buat peraturan perundang-undangan apa. Ya. Kita buat umpamanya ADIS kalau kita berbicara Ya. TNI AU. Apa itu syarat-syarat buat ADIS? Kalau kita tidak memenuhi syarat-syarat ADIS, lebih baik tidak membuat ADIS. Karena apa? Dilecehkan. Karena menyangkut negara lain ini, Pak. Negara lain. ADIS, ya. Dan kalau negara yang ternyata blusak-blusuk nggak ada masalah, ini ADIS apaan ini? Akhirnya pelecehan di situ. Pelecehan wilayah udara kita. Oleh karena itu, kitalah orang-orang ini buat diundang. Kira-kira kalau kita membuat ADIS di mana? Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya pribadi ini pelaku sejarah. Saya yang membuat koridor Darwin Dili. Saya. Waktu itu saya Kadiskum. Darwin Dili sampai sekarang dipakai. Ya. Ya. Itu Darwin Dili saya buatin koridor ini, terus kemudian sorenya declare, pagi dipakai. Keluar dari situ habisin sebelah. Saksi hidupmu yang penerbang heli atau apa? Mutanto Yono. Oh, Pak Mutanto. Ya, waktu itu beliau di disop, saya dipanggil ke situ, yang manggil adalah asopnya Mabes TNI, yang bisa ini cuma Kadiskum. Langsung tak bikin aja. Dan itu tidak memalukan gitu. Oke, iya. Baik, oke, kembali lagi Iya. ke ini, Pak, ke pokok. Jadi harus pembicaraan ada kita, wadah. Pak. Ya, harus ada wadah. Harus ada wadah. Jadi, sahabat Indonesia, inilah suara purnawirawan, khususnya Pak Subandi Parto ini adalah lulusan Akabri Udara tahun 69. Beliau sudah malang melintang di mana-mana dan sebenarnya mempunyai potensi yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan atau membantu masalah dinas. Sepertinya banyak para purnawirawan yang seperti Pak Subandi Parto ini. Ada yang jago di elektronika, ada yang jago di pesawat terbang, ada jago di kapal untuk di matra laut, ada jago di peluru kendali dan lain-lainnya. Nah, ini purnawirawan Angkatan Udara memang kelihatannya agak Pak ya, tidak dimanfaatkan. Iya, betul. Kalau saya melihat para purnawirawan di TNI AL itu dimanfaatkan. Dan dinas terlibat memang betul. Iya, iya. Dinas terlibat Di PT PAL. Ya, betul. Nah, kemudian dari TNI AD, ini dinas juga terlibat. Banyak para purnawirawan yang dilibatkan untuk mengelola industri utama dari BUMN yang mensuplai kebutuhan matra, Pak ya. Iya. Pindad, PAL, tapi PTDI. PTDI itu maksudnya Nah, kalau dimanfaatkan nih purnawirawan TNI AU nih, Pak. Kalau PTDI, karena saya pernah dinas di sana, waktu itu namanya PT IPTN 16 tahun. Jadi saya tahu persis titik komanya pesawat. Ya. Saya apal rivet-rivetnya pesawat. Coba. Oleh karena itu, kalau TNI AU mau, sebelum pensiun 5 tahun, orang-orang yang mempunyai teknisi atau apa sebelum 5 tahun masuk IPTN. PTDI, Pak ya. PTDI sekarang. Ya. Ya. Masuk ke situ. Masih terusnya sampai berapa tahun bisa 6 sampai 65 atau sampai berapa tahun lagi bisa gitu. Tapi sampai saat ini kan nggak pernah ada punya pemikiran seperti itu. Iya kan? Justru para purnawirawan keliaran kota-kota kesana kemari. Ya, itu. Ya kan, Pak? Iya. Dan hasilnya belum tentu. Ya. Dan seakan-akan habis manis sepah dibuang. Oh, Seakan-akan itu seperti itu. Iya deh. Oke. Oke, Pak Badi, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada publik, Pak. Bagaimana purnawirawan itu sebaiknya dikelola atau di manage gitu, Pak ya.
Karena biar bagaimanapun para purnawirawan TNI Polri ini masih mempunyai, saya kembali lagi, masih mempunyai potensi yang bisa dimanfaatkan oleh negara. Gimana Pak Badi? Oke. Terima kasih Pak Dwi. Bagi rekan-rekan, apakah itu TNI atau Polri, apakah itu ASN, pada waktu dinas harus bermental juara. Juara artinya jujur, adil, berani. Sedangkan setelah pensiun, tetap itu jujur, adil, berani digunakan, ditambah harus tetap bersyukur. Terus kemudian bagi instansi, apakah itu TNI, Polri maupun ASN, seyogianya saya sarankan untuk menampung mereka, dikasih wadah dalam institusi Mabes TNI, Mabes AU, Mabes AL, Mabes Polri, dan lain sebagainya. Sehingga tenaga, pikiran, dan lain sebagainya, siapa tahu masih bisa digunakan. Dan anggaplah bahwa purnawirawan yang berkualitas ini sebagai konsultan bagi TNI masing-masing. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat, dan bersyukur. Terima kasih Pak Badi atas pesan-pesannya, sahabat Indonesia, dan terkhusus untuk rekan-rekan purnawirawan baik dari TNI maupun Polri, maupun satu lagi dari ASN. Jadi tetap jadilah seorang juara, jujur, adil, berani, dan berani. Tambah satu lagi yang saya Bapak, dan harus selalu bersyukur. Gitu Pak. Itu tadi. Karena dengan yang keempat ini Pak, kalau kita sudah bersyukur, kita sebagai purnawirawan tidak akan pernah menggerundel-gerundel lagi. Dan tetap sudah bersyukur. syukurin saja, tapi tetap berbuat sesuatu. Iya. Terima kasih Pak Subandi Parto. Mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincangkan pada kesempatan ini bisa didengar oleh siapapun itu, kepada sahabat Indonesia, dan ini juga sebagai masukan untuk institusi TNI maupun Polri yang masih dinas. Jangan para purnawirawan itu dianggap sesuatu yang tidak berguna, habis manis pah dibuang. Nah, itu mudah-mudahan kami tidak akan merecoki, dan kami tidak akan membuat mengganggu, membuat ribet. Tapi kalau kami dilibatkan, ini mungkin akan bisa memberikan kontribusi terbaik untuk institusi. Sekian bincang-bincang kami. Tetap sehat, tetap semangat, bermental juara untuk menjaga Indonesia. Terima kasih.